Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pertama ini eh, dalam mata kuliah fikih wakaf dan hukum perwakafan di Indonesia. Materi kita pertama adalah konsep perwakafan dalam Islam. Ya, seperti apa konsep perwakafan dalam Islam itu? Kita lihat. Ya, pertama, wakaf itu berasal dari kata waqafa yakifu waqfan. Ya, yang artinya menahan. Ya, atau secara etimologi wakaf itu juga bersinonim dengan kata-kata tahbis wa tasbil dalam sinonim bahasa Arab. Artinya menahan, tasbil, tidak dipindah milikkan. Jadi kata-kata wakaf ya, wakaf itu sudah di bahasa Indonesiakan dan itu asalnya dari bahasa Arab. Ya. Kemudian uh, kenapa waqafa itu artinya menahan ya? Menahan tentu ini berdasarkan Al-Quran. Ada kata-kata waqafa di dalam Al-Quran yang sudah tercantum dalam Al-Quran. Seperti surah As-Saffat ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun. Ya. Dan tahanlah mereka, sesungguhnya mereka itu akan ditanya nanti. Jadi waqifuhum itu artinya adalah menahan. Kemudian Al-An'am ayat 27 dan 30. Ya, walau tara iz wuqifu 'alan nar. Tidakkah kamu melihat ketika seseorang itu ditahan di dalam api neraka? Walau tara iz wuqifu 'ala rabbihim. Ya, ini artinya juga menahan. Kemudian surah As-Saba ayat 31, walau tara iz zalimuna mauqufuna. Artinya juga sama menahan. Ya. Jadi ketiga-tiga ayat ini ulama tidak menjadikan sebagai dalil wakaf ya, karena tidak ada kaitannya ketiga ayat ini dengan praktik wakaf yang eh, yang diistilahkan dengan sedekah ya, sedekah melalui wakaf. Jadi hanya sekedar bahasa saja ayat-ayat ini ya. Kemudian juga dikatakan wakafa itu berarti tahbis. Tahbis itu berasal dari kata habasa ya. Habasa yahbisu habsan atau habasa yuhabbisu tahbisan. Ini kita temukan juga dalam Al-Quran, artinya juga sama, menahan di sana. Al-Maidah 106 dan Hud ayat 8. Jadi dua ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, meskipun artinya sama-sama menahan, ada dicantumkan di dalam Al-Quran, tetapi ulama tidak menjadikan ayat-ayat yang di atas tadi sebagai dasar hukum pensyariatan wakaf, karena dia tidak terkait, cuma dari aspek kebahasaan saja ya, artinya sama-sama menahan. Jadi ditahan harta itu, kemudian harta itu dikelola dengan sebaik mungkin lalu dimanfaatkan hasilnya. Kemudian lalu ayat-ayat apa yang terkait langsung dengan dalil dari wakaf ini? Nah, ini ayatnya. Surah Baqarah ayat 261. Jadi para ulama menjadikan dalil wakaf dengan memperhatikan maksud umum dari tujuan wakaf itu. Jadi ayat Al-Baqarah 261 itu mengatakan masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Nah, ini ayat yang cukup populer ya. Jadi kata-kata yunfikuna ya, kata-kata yunfikuna di sini berarti infak ya. Infak dimasukkan di situ adalah ditafsirkan oleh para ulama adalah wakaf. Jadi perumpamaan orang-orang yang berwakaf itu ya perumpamaan seperti sebutir benih menimbulkan 7 bulir, kemudian setiap bulir itu tumbuh 100 biji. Kemudian ayat Al-Baqarah 267, ya allazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya, ini kata-kata anfiqu juga. Jadi kata-kata infak di dalam surah Al-Baqarah 267 ini
dimaksudkan oleh ulama sebagai dalil wakaf. Nah, ya, dalil wakaf. Kemudian ayat selanjutnya Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, di kata-kata tunfikuna. Tunfikuna berarti kata-kata infak juga ya. Nafkahkanlah sebagian harta itu dimaksudkan adalah sebagai wakaf. Kemudian ya, man amila surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi man amila salihan, siapa yang mengerjakan amal soleh. Jadi amal soleh di sini dimaksudkan oleh ulama adalah wakaf. Ya, maksudkan ulama adalah sebagai wakaf. Selanjutnya ayat selanjutnya Al-Hajj 77, ya allazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Ya, berbuat baiklah. Di berbuat baik di sini dimaksudkan oleh ulama adalah berwakaf. Itu diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum wakaf. Jadi Al-Quran tidak secara langsung ya menyebutkan kata-kata wakaf dalam Al-Quran itu, tetapi mempergunakan kata-kata infak. Jadi infak di sini dipahami oleh ulama adalah sebagai wakaf, sebagai wakaf. Dan dari dalil Al-Quran kita beranjak ke dalil sunnah ya. Dari sunnah atau hadis, dari hadis Abu Hurairah, iza matal insan inqata'a indahu amaluhu illa min salasin. Ya, apabila mati anak cucu Adam atau manusia maka terputus amalnya kecuali 3, yaitu salah satunya adalah min sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, ya, di sedekah jariyah ini dimaksudkan adalah sebagai wakaf. Ini sedekah yang tidak akan pernah habis, akan terus mengalir pahalanya, itu adalah wakaf. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kalau saudara merujuk nanti ke Sahih Muslim, ya nanti ada bab wakaf namanya. Bab yang berbicara masalah wakaf, maka hadisnya yang muncul yang pertama ini. Jadi oleh karena itu dipahami oleh ulama sedekah jariyah itu adalah wakaf. Ya, sedekah jariyah itu adalah wakaf. Kemudian selanjutnya hadis dari Umar bin Khattab ya. Hadis dari Umar bin Khattab. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala asaba Umar ardan bi Khaybar. Maksudnya Umar bin Khattab ini punya sebidang tanah di Khaybar. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta petunjuk kepada Nabi. Ya, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu wa huwa anfusu indi. Wahai Rasulullah, aku punya sebidang tanah di Khaybar dan tidak ada yang lebih aku cintai dari kebun-kebunku yang lain ini selain dari tanah ini. Lalu apa yang harus saya perbuat? Ya. Lalu kata Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqa biha. Apabila kamu ingin tanah di Khaybar ini, tahanlah. Jadi habasta ya. Habasta aslaha, tahanlah pokoknya, tasaddaqta biha. Ya, dan sedekahkan hasil dari tanah itu. Jadi ditahan oleh Umar tanah itu, kemudian hasilnya disedekahkan untuk kaum muslimin. Lalu disedekahkanlah oleh Umar. Lalu apa yang diperbuat oleh Umar? Annahu la yuba'u wa la asluha wa la yurasu wa la yuhabu. Bahwa tanah itu tidak boleh dijual, diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Jadi ini maksudnya yang menahan itu ya. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Lalu hasilnya yang disedekahkan sebagai wakaf. Hasilnya bihal fi wa tasaddaqa biha fil fuqara. Sedekahkan untuk fakir miskin, ya, fakir miskin. Fil qurba, karib kerabat, untuk budak, fi sabilillah, untuk orang yang berada di jalan Allah, kemudian dalam perjalanan, as-sabil wa dhaif, orang-orang kaum lemah.
Kemudian la junaha alaihi min waliha ya'kula minha bil ma'ruf. Ya, tidak ada persoalan seseorang yang mengelola tanah wakaf itu dia mengambil dari hasilnya itu dengan cara yang baik. Kemudian memakannya dengan cara yang benar. Ghaira mutamawwilin malan. Ya, tanpa menimbun dari hasil dari tanah wakaf itu. Dia diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Jadi Umar ini ceritanya ini dia mewakafkan tanahnya ini. Oh, dia suka sekali dengan kebunnya ini. Kebunnya ini sangat subur sehingga dia lalai untuk ketinggalan ya, masbuk dia ketika sholat zuhur berjamaah. Sehingga dia merasa menyesal ya, dia mengurus kebunnya ini saking tidak tahu waktu gitu ya, masbuk dia. Lalu dia sedekahkan, dia wakafkan tanahnya ini yang mengakibatkan dia lalai untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, ini betapa tawaduknya ini Umar bin Khattab ya. Ini kisahnya ini. Lalu dia sedekahkanlah atau dia wakafkanlah tanahnya atau kebunnya yang di Khaybar ini. Itu hadis tentang wakaf Umar bin Khattab. Dan hadis ini harus saudara hafal ya, harus saudara kuasai. Maka inilah menjadi kunci bagi kita untuk memahami wakaf selanjutnya. Ya. Kemudian itu dari dalil sudah tadi, dalil Al-Quran, kemudian hadis, ada 2 hadis ini. Kemudian kita masuk ke pengertian terminologinya secara istilah ya. Jadi ada beberapa ulama nanti berbeda pendapat dalam memahami persoalan wakaf ini. Ya. Jadi kita lihat menurut Hanafiyah dulu ya, ulama yang paling tua dulu Hanafiyah. Habsul ain ala hukmil milkil waqif wa tasadduqa bil manfa'ah ala jihatil khair. Jadi wakaf itu menurut Hanafiyah adalah ditahan harta itu atas kepemilikan si wakif. Ya, ala hukmil milkil waqif. Dan secara hukum si wakif masih memiliki harta itu. Jadi wakif itu adalah orang yang berwakaf ya, orang yang memiliki harta itu. Jadi dia tahan harta itu, lalu dia sedekahkan manfaatnya. Jadi manfaatnya saja yang disedekahkan untuk tujuan kebaikan. Nah, ini tujuan wakaf bentuk wakaf menurut Hanafiyah. Jadi kalau kita contohkan seorang si wakif mewakafkan sebidang tanah, lalu tanah itu tetap dia yang punya. Jadi yang berwakaf itu apa? Yang berwakaf itu adalah hasil dari tanah itu. Hasil dari tanah itu itulah yang disedekahkan kepada kaum muslimin ya. Itu yang dianggap sebagai wakaf menurut Hanafiyah. Jadi sesederhana itu ya menurut Hanafiyah. Jadi kalau saya berwakaf sebidang tanah ini, jadi bukan tanahnya itu tapi hasilnya. Hasilnya kata Hanafiyah. Kita lanjutkan menurut Malikiyah lagi. Menurut Malikiyah juga hampir mirip ya. Bahwasanya orang yang memiliki harta itu innal malika yahbisul ain anil tasarruful tamliki. Orang yang berwakaf itu masih dia punya harta itu dan dia tidak boleh berbuat tasarruf. Berbuat tasarruf itu tidak boleh dijual, tidak boleh mewariskan, tidak boleh menghibahkan. Lalu yatabarra'u bi ra'iha li jihatil khairiyah. Dan tanah itu harus dikelola, harta itu harus dikelola dengan cara yang baik ya, untuk kepentingan kebaikan. Ma'al baqa'il aini 'alal milkil waqif, dan harta itu masih tetap kepunyaan si wakif. Jadi harta wakaf itu masih tetap punya orang yang punya harta itu atau wakif kata Malikiyah. Namun ada tambahan di sini ya. Muddatil muayyanah katanya. Muddatil muayyanah minaz zaman fala yustaratu fihi ta'bidan, dengan syarat harus diberikan batasan waktu, jangka waktu yang jelas, dan tidak disyaratkan berwakaf selama-lamanya. Jadi kata Malikiyah ini, jika seseorang berwakaf sebidang tanah, kemudian tanah itu tetap kepunyaan dia, lalu yang dia sedekahkan itu hasilnya saja, tapi pakai jangka waktu ya. Pakai jangka waktu kata Malikiyah supaya jelas ya.
Jadi saya berwakaf sebidang tanah selama 2 tahun. Nah, jadi yang selama 2 tahun itu hasilnya disedekahkan. Hasil yang disedekahkan itulah namanya wakaf gitu. Ya. Jadi kalau sudah habis jangka waktunya, maka dia kembali lagi pada tempatnya semula gitu ya, kepunyaan si wakif. Kecuali si wakif ini dia mengulang lagi, oh ini 2 tahun sudah habis, lalu saya wakafkan lagi 5 tahun lagi. Nah, itu kan yang penting jelas gitu. Yang penting akadnya itu jelas. Nah, ini menurut kalangan Malikiyah. Jadi hanya penambahan batasan waktu kata Malikiyah. Kemudian Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, wakaf itu adalah yakhrujul mal anil milkil wakif, mengeluarkan harta dari kepemilikan si wakif. Mengeluarkan harta dari kepemilikan si wakif. Jadi kalau mengeluarkan harta berarti sudah tidak si wakif lagi yang punya gitu. Sudah kepunyaan yang lain gitu. Jadi saya berwakaf tanah ini. Jadi ketika dia mengatakan itu, tanah itu tidak lagi punya dia. Lalu menjadikan dia habisan wa yasiru habisan ala hukmil milkillahi ta'ala. Lalu menjadikan harta itu tertahan secara hukum dan menjadi milik Allah. Nah, jadi sudah berpindah milik ya. Sudah berpindah milik dia menjadi milik Allah. Lalu dimanfaatkan ya dan tidak boleh dia untuk mentasarufkan. Tidak boleh menjual, tidak boleh mewariskan, tidak boleh menghibahkan. Karena dia sudah milik Allah, sudah kepunyaan Allah ya, tidak boleh diapa-apakan lagi gitu. Cuma boleh dikelola. Kalau sudah dikelola untuk tujuan perwakafan. Yalzimu tabarru'u bi rai'ihi ala jihatil waqfi ya, dan mesti dikelola harta wakaf itu untuk tujuan wakaf, untuk tujuan kaum muslimin. Jadi untuk orang Islam ini kaum muslimin ya, harta wakaf ini. Jadi ini yang biasa kita pakai ini menurut kalangan Syafi'iyah. Ya biasalah kita ketika seorang mewakafkan tanah, dia sudah tidak tahu mana lagi tanah yang sudah dia wakafkan itu, sudah dia serahkan ya. Tidak ada campur tangan dia lagi, sebab dia tidak memiliki kepunyaan lagi. Lalu tentu timbul pertanyaan bagi kita, ada 3 pendapat tadi. Kenapa ulama ini berbeda pendapat ya? Karena kembali lagi kepada dalil tadi, Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan secara langsung bagaimana teknis dari pelaksanaan wakaf itu. Ada hadis dari Umar itu ya hanya sekedar apa saja, menyedekah, dia tahan hartanya itu kemudian dia sedekahkan hasilnya. Nah, ini kan sama dengan kalangan Hanafiyah dan Malikiyah. Tapi menurut Syafi'iyah wakaf Umar itu ya dia sudah tidak Umar lagi yang punya gitu. Jadi di sanalah ulama berijtihad ya, antara Hanafi, Maliki dan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat teknis dari berwakaf itu seperti itu. Ada pendapat masih kepunyaan si wakif, yang disedekahkan itu hanyalah hasilnya saja. Kalau Syafi'i berpendapat tidak lagi kepunyaan si wakif, tetapi sudah menjadi milik Allah, dan yang disedekahkan itu ya dengan zat-zatnya disedekahkan ya, kemudian dengan hasil-hasilnya. Itu menurut ulama ini perbedaan pendapat tentang persoalan wakaf ya. Yang selama ini kita pahami kan pendapat Syafi'i saja ya, Syafi'iyah dan Hanabilah. Tetapi ada pendapat lain yang mengemukakan seperti itu. Itu tidak salah ya. Itu merupakan ijtihad masing-masing ulama ya, dan itu bisa kita pakai. Kemudian kita masuk kepada macam-macam wakaf atau bentuk-bentuk wakaf itu. Bentuk-bentuk wakaf itu ada 2 ya. Yang pertama wakaf ahli. Wakaf ahli itu adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu ya, baik itu keluarga si wakif, atau bukan keluarga, atau seseorang, atau beberapa orang gitu. Jadi hanya khusus ini ya, wakaf khusus, wakaf ahli, atau disebut juga dengan wakaf zuri atau wakaf alal aulad. Jadi seseorang misalnya punya perpustakaan pribadi di rumah, lalu setelah dia meninggal nanti tentu dia wakafkan ya. Kalau tidak dia wakafkan ya bisa jadi dijual saja oleh anak-anaknya itu buku-bukunya itu. Nah, lebih bagus diwakafkan, kan terpelihara ya. Itu wakaf keluarga namanya. Namun terjadi permasalahan yang muncul. Bagaimana kalau anak cucu itu punah, tidak ada lagi yang mau mengelola? Ya kembalikan kepada
wakaf kaum muslimin, ya kaum muslimin yang berkewajiban untuk mengelola harta wakaf itu. Lalu bagaimana kalau anak cucu itu semakin berkembang dan sulit untuk membagi? Ya, apabila bisa dipertahankan dia sebagai wakaf ahli atau wakaf keluarga, maka dia tetap menjadi wakaf ahli. Ya, kelolalah gitu dengan sebaik-baik mungkin. Tapi kalau sulit, ya bertengkar, keluarga itu mengurus tanah wakaf, ya dikembalikan lagi kepada wakaf kaum muslimin, ya wakaf kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya, macam yang kedua adalah wakaf khairi, ya. Wakaf khairi itu adalah wakaf umat, ya, wakaf umat, wakaf untuk masyarakat gitu, ya. Secara tegas adalah wakaf untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti pembangunan masjid, ya, membangun masjid. Jadi berwakaf tanah untuk masjid, berwakaf semen, berwakaf untuk pembangunan masjid lah. Semuanya itu wakaf khairi namanya. Diwakaf untuk kaum muslimin. Untuk sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Pokoknya dalam persoalan kemasyarakatan, pembangunan apapun itu, ketika itu diniatkan untuk wakaf, diakadkan dalam bentuk wakaf, maka itu wakaf namanya, wakaf khairi namanya. Jadi siapapun yang memanfaatkannya boleh. Ya, wakaf ini juga bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Jadi sangat luas sekali cakupan dari wakaf khairi ini. Jadi wakaf umum, ya, wakaf umum. Kemudian kita lanjutkan sejarah perwakafan dalam Islam. Jadi sejak kapan ini wakaf ini baru muncul, ya? Jadi secara ide wakaf pertama itu menurut ahli hukum Islam adalah bangunan suci Ka'bah yang ada di Makkah. Di wakaf Nabi Adam yang pertama kali, ya. Itu tercantum dalam surah Ali Imran ayat 96, ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun itu adalah Bakkah. Jadi Bakkah itu Makkah, ya, bangunan Ka'bah, ya, bangunan Ka'bah. Di wakaf yang pertama itu ya wakaf Nabi Adam. Ya. Kemudian secara praktek ini baru secara ide baru, ya, secara ide. Kemudian secara prakteknya ini dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi yang memulai wakaf ini dulu, ya. Pertama bangunan Masjid Kuba. Jadi Nabi mendirikan masjid ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, terdiri Masjid Kuba. Masjid Kuba itu dalam wakaf pertama Nabi, gitu, ya, wakaf pertama Nabi. Kemudian diteruskan ke Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi ini bukan wakaf Nabi, ya. Wakaf Nabi kan bermanfaat bagi kaum muslimin sekarang. Kemudian ditambah lagi wakaf Nabi itu adalah 7 lokasi perkebunan kurma yang sangat terkenal, ya. Jadi ada 7 kebun yang diwakafkan oleh Nabi. Ada nama-nama kebun. Jadi orang-orang Arab itu kalau memiliki kebun, ya, ladang, itu dikasih nama, ya, dikasih nama itu supaya jelas, ya. Jadi ada namanya Al-A'raf, Safiyah, Dalal, Misyab, Barqah, Al-Husna, Masyarabah, Umi Ibrahim, ya. Ini nama-nama kebun Nabi. Jadi kebun-kebun Nabi ini, 7 kebun Nabi ini, sampai sekarang masih ada, ya, masih ada, dan itu ditanami korma, masih tumbuh korma di sana. Korma dari 7 kebun Nabi inilah yang disebut dia dengan kurma ajwa, ya, kurma Nabi. Jadi dari wakaf Nabi itu, jadi sekarang dikelola oleh Arab Saudi. Kemudian hasil dari korma itu dari 7 kebun inilah, ya, dari 7 kebun Nabi inilah, wakaf Nabi inilah. Jadi hasil dari penjualan itu dikelola lah untuk bantuan-bantuan fakir miskin, ya, dan banyak sekali dikelola oleh Arab Saudi. Oleh karena itu tidak salah kalau kurma ajwa atau kurma Nabi itu ya berasal dari 7 kebun ini, ya, berasal dari 7 kebun ini. Ya, harganya cukup mahal, 2 kali lipat kurma-kurma yang lain, gitu, ya, kurma-kurma bukan ajwa, gitu.
Ya, tidak apa-apa 2 kali lipat kita membeli kurma ajwa itu, sekaligus separuh dari penjualan hasil kurma itu untuk wakaf. Nah, jadi kita beli kurma ajwa itu, kita otomatis sudah berwakaf. Betapa luar biasanya itu ya, dari semenjak zaman Nabi masih bisa dimanfaatkan harta wakaf itu. Salah satunya kurma ajwa, kurma Nabi yang dihasilkan dari 7 kebun ini. Nah, kemudian diikuti oleh para sahabat ini wakaf ya. Umar bin Khattab seperti kebunnya di Khaybar tadi. Dan ini dibuatkan dokumennya merupakan wakaf ahli dia, wakaf keluarga. Ya. Jadi Umar membuatkan dokumen. Ada dokumen Umar bin Khattab. Jadi ada surat menyurat. Inilah surat pertama ya. Surat wakaf pertama yaitu wakaf Umar bin Khattab. Dan ini masih tersimpan di Arab Saudi. Kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, Abu Talhah ya. Abu Talhah juga. Jadi sahabat ini ketika Nabi sudah memulai wakaf ini, sahabat semua berbondong-bondong ini untuk mewakafkan hartanya. Ya, karena pahalanya kan sedekah jariyah ya, mengalir terus, tidak putus-putus ya. Sampai dunia ini belum kiamat, maka wakaf nilai pahalanya akan mengalir terus. Ini luar biasanya ini wakaf ya. Mewakafkan kebun kesayangannya di Bairaha ya. Bairaha. Di kebun ini kalau menurut kita telusuri lagi tidak ada lagi ya. Ini merupakan bagian dari perluasan Masjid Nabawi. Tapi ada dikasih tanda ini oleh Arab Saudi. Oh, ini tanah wakaf dari Abu Talhah ya. Ada tanda-tanda. Tapi bukan difungsikan sebagai kebun lagi, sudah diperluas melalui perluasan Masjid Nabawi ya. Kemudian juga Abu Bakar juga mewakafkan tanahnya di Mekah untuk kepentingan anak keturunannya yang datang ke Mekah. Kemudian Utsman bin Affan menikahkan hartanya di Khaybar dan membeli sumur raumah untuk membeli minum kaum muslimin. Jadi Utsman ini sumur raumah ya. Sumur raumah Utsman bin Affan ini masih ada masih sampai sekarang dan masih banyak airnya ya, dan ini dimanfaatkan sampai sekarang ini ya, sehingga air ini dialirkan pada setiap hotel yang ada di Arab Saudi itu, dan hotel itu membayar air dari sumur raumah itu. Jadi hasil dari pembayaran itu dimasukkan ke rekening, dan rekening itu diberikan nama Utsman bin Affan. Jadi kalau saudara buka-buka Google ada itu ya, rekening Utsman bin Affan dari sumur raumah ini. Jadi berapa itu dari semenjak zaman Utsman bin Affan tidak kering-kering sumur ini ya, tidak kering-kering sumur ini. Kemudian hasil dari hotel membayar air dari pengambilan air dari sumur rumah itu ya sudah berapa itu ada rekening khusus Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur beberapa tempat ya, ada yang di Irak, ada yang di Kufah, ada yang di macam-macam ini. Ali bin Abi Thalib ini pokoknya dia wakafkan lah. Muaz bin Jabal juga mewakafkan rumahnya yang terkenal dengan Darul Ansar. Kemudian pelaksanaan wakaf yang disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah ya. Jadi diikuti oleh zaman sahabat. Kemudian setelah masa sahabat, pada abad kedua Hijriyah ya, masa tabi'in ya. Masa tabi'in sudah mulai berkembang ini wakaf ini. Umat Islam sudah mulai mengenal wakaf tunai atau wakaf uang. Jadi berwakaf dengan uang dinar dan dirham ya. Ini difatwakan oleh Abu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Malik, bahwa boleh berwakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Jadi selama ini kan sahabat-sahabat itu tanah ya, tanah, bangunan, sumur, dan sebagainya, kebun ya. Tapi sudah abad kedua, orang sudah mulai dengan uang lagi, uang dinar dan dirham. Kemudian dinasti Umayyah, terbentuk lembaga wakaf di Basrah dan Mesir yang didirikan oleh Taubah bin Hadrami pada masa Khalifah Hisham Abdul Malik, lembaga di bawah penguasaan hakim ya. Jadi sudah ada lembaganya ini. Jadi dahulu yang mengelola itu perorangan saja ya, perorangan, siapa yang mau ya berpartisipasi untuk mengelola tanah wakaf ya dikelola.
Lalu dibuatkan lembaganya. Ini lembaganya sudah ada daripada dinasti Umayyah ini. Dinasti Umayyah. Ini lembaga wakaf pertama ini. Kemudian lembaga selanjutnya diikuti oleh dinasti Abbasiyah ya. Dinasti Abbasiyah setelah Umayyah, lembaga wakaf itu terus dikembangkan atau disebut dia dengan Sodrul Wukuf yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf tersendiri. Jadi sudah ada lembaga, sudah ada orangnya di sana yang mengelola. Kemudian pakai administrasi ya, tercatat ya. Administrasi itu tercatatlah orang-orang yang berwakaf itu. Jadi kalau orang berwakaf tanah itu harus dicatat di lembaga wakaf. Berapa luasnya, berapa meter dia gitu ya. Di mana tempatnya, berbatasan dengan apa dia, itu harus jelas. Itu administrasi. Jadi dinasti Abbasiyah inilah wakaf itu sudah ada administrasinya. Kemudian dilanjutkan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Wakaf dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Jadi sudah negara ini yang mengelola wakaf ya, Baitul Mal yang ada di Mesir itu. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, ia mewakafkan tanah-tanah milik negara ini diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah sebelumnya. Ya, meskipun secara fikih Islam hukum mewakafkan harta Baitul Mal masih berbeda pendapat di antara para ulama. Namun keterlibatan negara di sini sudah ada ya. Sudah ada mengurusi lembaga-lembaga wakaf, kemudian mengawasi harta-harta wakaf yang ada di masing-masing negara itu. Jadi di Mesir ini rata-rata sepertiga lebih itu kan tanah wakaf itu. Apalagi tanah dalam kawasan Universitas Al-Azhar itu ya. Itu paling banyak itu. Hampir 2/3 ya, 2/3 itu ya, 2/3 wilayah Mesir itu semuanya tanah wakaf. Kemudian dilanjutkan dinasti Utsmani dan Mamluk ya, Turki Utsmani. Pada masa ini tanah pertanian, bangunan seperti gedung perkantoran, penginapan, tempat belajar itu merupakan bentuk-bentuk wakaf ya. Serta wakaf budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Jadi di sana masa itu masih ada budak ya. Jadi bagi orang yang punya budak, disuruh budak itu kerja di masjid, kemudian kerja di sekolah atau madrasah sebagai tukang bersih lah tibanya. Itu berwakaf ya, berwakaf budak. Nanti wakaf budak itu kan dibayar itu atas jasa-jasanya. Jadi bisa itu dijadikan sebagai harta wakaf. Lalu lanjutkan pada abad 15 sudah dikeluarkan undang-undang pada masa Turki Utsmani itu, undang-undang ya, dibuat undang-undangnya, dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriah. Jadi undang-undang itulah undang-undang pertama atau Majalatul Ahkam Al-Adliyah, termasuk di sana undang-undang Turki Utsmani mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, melembagakan wakaf, dan upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Jadi masa Turki Utsmani inilah undang-undang pertama. Ya, undang-undang pertama ada undang-undang tersendiri tentang wakaf. Dan itu setelah itu sampai sekarang negara-negara Muslim termasuk di Indonesia ini ya, juga memperlakukan undang-undang wakaf yang diatur secara sendiri-sendiri. Jadi di Indonesia berlakulah undang-undang wakaf ini. Ya, diberlakukan. Kemudian terakhir tujuan dan hikmah wakaf ya. Tujuan dan hikmah wakaf ini ada 3 setidaknya ya. Sebenarnya kalau kita cari hikmah dan tujuan ini ya banyak sekali ya, tapi yang menjadi pokok itu adalah 3 saja. Fid dunya bilul ahbab wa fil akhirah tahsilus shawab ya. Untuk dunia adalah berbuat baik ya, saling mengasihi. Jadi untuk di dunia itu adalah saling untuk berbuat baik. Salah satu berbuat baik itu adalah berwakaf. Kemudian untuk kepentingan akhirah tahsilus shawab ya, dapat pahala yang mengalir terus ya. Kemudian tujuan berwakaf itu ya yang kedua bentuk beribadah. Ya semata-mata untuk beribadah karena Allah ya, bukan untuk mencari popularitas, bukan pencitraan gitu.
bukan untuk mencari nama, bukan untuk meninggikan derajat di mata manusia, tapi memang murni untuk tujuan ibadah. Jadi kalau sudah berniat ibadah ikhlas karena Allah, maka balik lagi ke sedekah jariah tadi. Pahalanya itu akan mengalir terus menerus. Dan yang ketiga adalah tolong menolong. Ya, ta'awun ya. Tolong menolong di antara minal aghniya ilal masakin, dari golongan yang kaya kepada golongan yang miskin. Ya, orang yang memiliki harta ini kan disebut kaya ya. Jadi sebagai bentuk kekayaan itu supaya bisa merata ini ya, dalam prinsip tolong menolong ya, berwakaflah untuk kepentingan kaum kaum muslimin ya, yang miskin gitu ya, diutamakan kepada yang miskin yang bisa memanfaatkan harta wakaf itu. Jadi setidaknya ini tiga tujuan dan hikmah wakaf, dan sebenarnya banyak lagi tujuan-tujuannya, dan itu merupakan tujuan khusus ya, tapi tujuan umum yang secara umum ini yang bisa kita gambarkan yang kepentingan dari wakaf itu. Mungkin itu pada pertemuan pertama ini saya sampaikan kepada saudara, eh, mudah-mudahan bisa membuka ya, sebagai pengantar pertemuan kita pertama ini saudara dapat memahaminya ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.